Saya Rio Valetehan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proposal mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen Bapak Anton Tirta Komara, SEMM, mengenai rencana usaha minuman ringan suplemen kesehatan untuk olahragawan dengan judul Ranger Ginger Tea. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berubah ide inovatif, peluang cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Seorang wirausahawan juga harus mampu, pintar, dan jeli dalam membaca peluang usaha yang tersedia. Hal ini dikarenakan konsumen akan berpikir jika produk yang disajikan sama saja dengan produk yang sudah beredar di pasaran, maka dari itu harus memiliki perbedaan antara keunggulan dibandingkan dengan produk yang telah beredar supaya produk baru tersebut mampu menarik perhatian konsumen. Salah satu produk yang sudah jarang ditemukan adalah minuman tradisional atau minuman herbal. Kelangkaan usaha yang seperti inilah yang dapat dijadikan bisnis usaha yang menjanjikan. Akan tetapi, semua itu juga tergantung bagaimana kejelian seorang wirausahawan melihat peluang yang tersedia. Dengan berubahnya pola konsumsi masyarakat kepada bahan non-sintetis dan ditambah dengan tingginya permintaan masyarakat akan minuman kesehatan dengan bahan-bahan alami yang tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan, maka bisnis minuman herbal menemukan momentum yang tepat untuk dikembangkan. Bisnis minuman kesehatan adalah salah satu bisnis yang mempunyai daya resistensi tinggi terhadap fluktuasi perekonomian. Dengan kondisi konsumen seperti ini, maka menjalankan bisnis minuman kesehatan adalah pilihan yang tepat. Nah, baik untuk Ranger Ginger Tea, yaitu minuman herbal yang merupakan produk asli dari rempah-rempah yang terdiri dari teh, jahe, cengkeh, serai, gula pasir, dan kayu manis. Minuman ini sangat cocok diminum setelah berolahraga ataupun untuk sehari-hari karena kandungan jahe mampu menjaga imunitas tubuh kita dari serangan infeksi bakteri ataupun virus, anti kanker, dan jahe juga mampu meredakan nyeri otot setelah kita berolahraga. Dengan keadaan kita sekarang dalam era new normal dengan virus COVID-19 yang ada di mana-mana, kita dituntut untuk menjaga imunitas tubuh kita dengan cara berolahraga, dan selain berolahraga juga, kita harus diimbangi dengan suplemen yang tepat. Nah, dengan khasiat yang begitu banyak dan kenikmatan yang dapat menghangatkan, menyegarkan, dan menyehatkan tubuh, maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Dari hal tersebut, maka kami ingin mengembangkan dan memasarkan produk minuman herbal ini agar masyarakat dapat menikmati khasiatnya bagi kesehatan tubuh dan tidak pernah lupa dengan rempah-rempah asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan dari produk Ranger Ginger Tea. Yang pertama, visinya adalah membuat produk pengolahan dengan inovasi baru dan menjadi produk yang unggul. Yang kedua, menjadikan minuman herbal menjadi minuman yang utama. Misinya yaitu mewujudkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dari pengolahan inovasi baru. Yang kedua, selalu berinovasi dengan produk herbal ataupun rempah-rempah. Adapun tujuan kami adalah 1. Membuat produk yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, mengenalkan kepada masyarakat bahwa dari bahan rempah-rempah dapat digunakan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Yang keempat, inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha. Yang kelima, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang keenam, dapat membuka lapangan kerja baru. Adapun dari profil perusahaan kami adalah usaha kami ini bergerak di bidang pengolahan yang bermanfaat bagi kesehatan. Usaha ini lebih menekankan ke bahan rempah-rempah atau tradisional, kemudian dikemas secara modern
sehingga mampu dan tidak kalah bersaing dengan produk yang lain. Akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kami jika usaha ini dapat terus berjalan. Unit usaha ini kami beri nama Ranger Ginger Tea. Diambil dari filosofi Power Ranger, mereka melawan musuh buat menjaga masyarakat, membuat inovasi baru untuk menjaga kesehatan manusia di bumi. Selain itu, karena bergerak dalam usaha penjualan minuman dengan kualitas bahan baku yang baik dan asli rempah-rempah Indonesia dan memiliki cita rasa yang dapat dipertaruhkan. Adapun nama usahanya adalah Ranger Ginger Tea. Nama pemiliknya adalah kelompok kami sendiri, yaitu kelompok Ranger, dan untuk alamatnya ada di Jalan Turangga nomor 35 Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk produk yang dihasilkan adalah produk minuman kesehatan yang baik bagi masyarakat, bagi kesehatan tubuh masyarakat, dari bahan baku rempah-rempah yang diolah menjadi sirup secang, dan dari situlah kemudian dikemas menjadi bentuk minuman dalam botol yang bisa dinikmati dalam bentuk dingin maupun hangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oktaviani Andini akan menjelaskan struktur organisasi. Untuk menjelaskan masing-masing jabatan dalam struktur organisasi, maka diperlukan suatu uraian pekerjaan sebagai berikut. Nama pemilik kelompok Ranger, tugas dan tanggung jawabnya yang pertama, membuat perencanaan, strategi, dan kebijakan yang menyangkut operasional. Yang kedua, pengendali dan pembuat keputusan tertinggi yang menyangkut kelangsungan hidup bisnisnya. Yang ketiga, melakukan kontrol secara keseluruhan atas operasional. Yang keempat, memegang kendali atas keputusan penting yang bersifat umum. Yang kelima, menyusun anggaran bisnis dan program kerja. Yang keenam, menetapkan standar gaji. Nama asisten Mega Utami yang bertugas atas mengkoordinasi dan menjalankan semua kegiatan operasional, mengkoordinasi bawahan terhadap semua aktivitas, melakukan evaluasi berkaitan dengan kegiatan usaha dan lainnya. Di sini ada karyawan bagian produksi, yaitu Diki Rusbansa, yang bertugas dan bertanggung jawab atas terhadap kegiatan produksi, memenuhi target produksi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi setiap kegiatan produksi agar kesalahan yang mungkin terjadi dapat diperbaiki. Di sini ada karyawan bagian pemasaran, Rio Valetan dan Ilham Muhammad Fajar, yang bertugas dan bertanggung jawab atas mengendali keputusan pelanggan, mengembangkan produk dengan baik, mempromosikan produk dengan efektif, mendistribusikan produk. Dan di sini ada karyawan bagian packing, yaitu Oktaviani Andini, saya sendiri, dan Tasya Dara Rizkila, yang bertugas tanggung jawab memastikan produk yang hendak di-packing telah siap dan tidak ada kerusakan. Yang kedua, melakukan packing dengan baik dan tepat waktu, memberi label pada kemasan produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, perkenalkan nama saya Ilham Muhammad Fajar. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang produk usaha dan informasi produk kami. Nah, dalam usaha yang kami kelola ini merupakan usaha yang bergerak di bidang pengolahan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia dan masyarakat sekitar. Produk ini tuh berupa minuman herbal yang dikemas dalam botol yang sudah disterilkan. Nah, minuman ini berasal dari bahan baku dengan bahan tambahan rempah-rempah lainnya. Oke, untuk peralatan, produksi, dan kebutuhan bahan baku yang perlu kami untuk membuat produk tersebut tuh seperti kita tuh butuh panci besar, teh, terus kompor gas, jahe, tabung gas, kayu putih, gula pasir, serta botol. Kenapa botol? Karena itu untuk kemasannya biar agar lebih menarik ke customernya gitu. Nah, oke, untuk proses produksinya, yang pertama itu kita harus mesti nih cuci bahan rempah-rempah tersebut. Lalu jahe itu bisa diopen sekitar 15 menitan, 15 menit. Nah, untuk keduanya rebus air semua berikut dengan rempah-rempah yang sudah dibersihkan tadi. Dan jangan lupa untuk masalah jahenya juga rebus juga sampai mendidih. Nah, selanjutnya masukkan gula pasir ke dalam rebusan, lalu diaduk nih sampai mengental. Kemudian setelah proses perebusan selesai,
diamkan sampai si panasnya itu menghilang. Nah, lalu sirup disaring, selanjutnya dituangkan air adonan sampai menjadi minuman. Setelah itu minuman siap dikemas dalam botol dan yang sudah disterilkan. Sesuai takaran menggunakan gelas masing-masing juga gitu bisa. Oke, untuk kelebihan produk yang kami buat itu gak hanya nikmat buat minum doang gitu. Ini pun kayak manfaatnya untuk kesehatan. Nah, itulah sebabnya minuman ini dimasukkan ke daftar minuman yang dapat dipilih oleh siapa saja dan masyarakat pun bisa saling mengkonsumsi untuk minuman tersebut. Karena kelebihannya itu bisa, yang pertama tuh ya, bisa menghilangkan pegal-pegal, terus meningkatkan stamina juga nih, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mengatasi asam urat, dan pembersih darah juga itu bisa juga ya untuk masalah teh ini juga, dan bisa juga buat penawar racun juga nih, penawar racun buat masalah kekebalan tubuh juga. Nah, selain itu khasiat minuman ini dibanding produk yang lain tuh mengandung senyawa antibakteri dan bersifatnya itu bersifat penggumpal seperti kayak gitu. Maka gak heran nih kalau minuman ini dapat juga sebagai obat diare. Batuk juga bisa menyembuhkan karena ada aroma-aroma yang sangat berkhasiat dalam ketika kita minum juga nih. Dan jangan lupa warna merah minuman ini juga bisa diproses juga untuk makanan-makanan yang lebih modern seperti kue-kue yang zaman-zaman kekinian kayak gitu. Nah, untuk rencana usaha itu kita tuh dibagi tiga ya, ada ke satu tuh ada rencana pendek, di mana usaha minuman herbal yang dirintis ini bertujuan menambah wawasan wirausaha di kalangan mahasiswa maupun bagi masyarakat umum. Nah, yang kedua ini rencana jangka menengah. Nah, usaha yang kami rintis dikembangkan untuk mewujudkan impian, yaitu menjadi pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal di mana produk itu bisa laris dijual apa enggaknya gitu. Maka itu kepuasan pelanggan menjadi hal yang utama. Nah, yang ketiga itu rencana jangka panjang. Nah, setelah kita berhasil mengumpulkan semua pelanggan, kami lebih meningkatkan mutu dan kualitas. Dan gak lupa juga untuk membuka cabang dari pelosok-pelosok desa sampai ke tengah-tengah kota juga kita bisa memperluas. Dan jaringan pun lebih dikembangkan karena bisnis ini bersifatnya jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rusbanza, ingin menjelaskan tentang aspek pemasaran. Untuk aspek pemasaran, yang ke satu adalah segmentasi. Segmentasi dari usaha ini dapat ditargetkan untuk kalangan tertentu saja, tapi saja menargetkan pemasaran pada semua kalangan. Sehingga lingkup pemasaran bisa merupakan segala lapisan masyarakat, tidak dapat diimplementasikan pasar berdasarkan usia maupun penghasilan. Semua kalangan dari mulai anak-anak sehingga orang tua, laki-laki maupun perempuan, dari kalangan yang penghasilan rendah dapat membeli produk kami. Yang kedua, targeting. Target merupakan proses mengkalkulasikan daya tarik setiap segmen pasar dan memiliki satu atau beberapa segmen untuk diambil target yang tepat. Pemasaran bisnis minuman ini adalah para penikmat minuman panas maupun dingin dari semua kalangan masyarakat. Untuk yang ketiga adalah positioning, ingin menciptakan image di benak konsumen sebagai produsen minuman herbal yang enak, nyaman, bercita rasa khas dengan khas Indonesia, jangkauan bagi semua kalangan. Karena kunci keberhasilan untuk positioning ini terletak pada persepsi yang diciptakan oleh persepsi perusahaan terhadap dirinya sendiri, persepsi perusahaan terhadap persaingan perusahaan tersebut, pelanggan, persepsi persaingan terhadap dirinya sendiri, persepsi persaingan terhadap pelanggan, persepsi pelanggan terhadap dirinya sendiri, persepsi pelanggan terhadap
pesaing. Yang keempat adalah permintaan. Perkembangan permintaan di dewasa ini, kalau kami cermati, permintaan akan makanan asli daerah sangat besar seiring jumlahnya kemanja lidah pada makanan dan cemilan luar negeri, baik jenis makanan cepat saji maupun jenis makanan cepat saji maupun makanan cipta rasa tanpa rempah-rempah, terlebih dingin ditinjau oleh beragam cara untuk bagi masyarakat untuk mendapatkan makanan maupun minuman yang siap antar ataupun cepat saji. Proses permintaan di masa yang akan datang dengan banjirnya berbagai macam produk makanan dan minuman yang serba instan di masyarakat akan menyebabkan kondisi persaingan produk yang berbahaya bagi dirinya sendiri, akan mengalami kejenuhan seiring dengan tingginya persaingan pada instruksi tersebut. Kondisi ini akan memunculkan titik balik di mana akan ditandai dengan berkurangnya permintaan akan produk-produk tersebut dan konsumen lebih ke pindah jenis non kimia. Terlebih ketika sekarang ada tren dari masyarakat yang lebih menyukai produk minuman herbal dan natural, maka kondisi tersebut jelas akan menimbulkan peluang bagi kegiatan bisnis di sektor herbal akan meninggalkan seiring dengan tingginya berdasarkan masyarakat akan kesehatan mereka. Untuk kelima, proses penawaran. Di proses penawaran ini mengingat adanya peluang dalam usaha ini, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Penawaran tersebut akan semakin variatif maupun lebih konseptif karena sudah ditinjau dengan perangkat teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi atau sebatas bertukar informasi. Oleh karena itu, saya sebagai pelaku usaha ini di sektor ini akan melakukan penawaran yang inovatif untuk penawaran pasar. Untuk yang selanjutnya, faktor kompetitif. Saat ini masyarakat mulai memahami mengenai kesehatan dan kepedulian mengenai bahan alami akan herbal, sehingga kembangan bisnis minuman herbal ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan. Selain itu, kita juga bisa mengubah minuman tradisional menjadi lebih terlihat modern. Dilihat dari peluang usaha ini, personal untuk perkedepannya karena dilihat dari cita rasa yang khas dan banyak khasiat dari produk minuman secara sendiri bagi kesehatan tubuh. Selain itu, di daerah saya lebih adanya outlet maupun produksi yang khusus penjualan minuman herbal sehingga peluang mendapatkan pelanggan yang banyak secara sangat besar. Next, 1. Penetapan harga. Penetapan harga. Menetapkan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga menjalankan usaha secara konstruktif. Harga untuk meninggalkan pangsa pasar. Harga produk minuman ini sangat terjangkau, yaitu adalah Rp5.000. Yang kedua adalah strategi promosi atau pemasaran produk. Produksi pemasaran yang akan kami lakukan berikut adalah 1. Mengenali pemasaran, kita akan tahu pelanggan yang akan kita hadapi itu siapa, anak-anak atau dewasa, ataupun harus bagaimana cara menghadapinya. Yang kedua adalah melakukan promosi, yaitu dengan cara membuat iklan ataupun brosur yang menarik perhatian sehingga masyarakat akan dapat mengetahui dan mengenalinya produk kami. Yang ketiga adalah memiliki lokasi strategis. Kita akan mencari dan menggunakan tempat yang sekiranya mudah dijangkau oleh masyarakat luar. Yang
5. Menjalani ikatan baik terhadap konsumen. Bersikap sopan, baik, dan melayani konsumen sehingga konsumen akan merasa nyaman. Serta balik lagi kepada kitanya untuk lebih sopan dan santun. Yang keenam, bagi produk simpel. Membagikan sampel gratis sekaligus dengan menawarkan promosi yang sedang berjalan agar membuat daya tarik calon konsumen. Jika memang menyukai rasanya, pasti akan langsung menarik untuk membeli produk kita. Yang keenam, menggunakan barang produksi. Selain cara pemasaran di atas cara dengan menggunakan barang promosi, juga kita akan jalankan misalnya beli 3 which bonus gantungan kunci, beli 2 gratis ballpoint, dan lain-lain. Next, selanjutnya menggunakan media sosial ataupun internet marketing. Kita bisa memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan yang lain-lain untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk usaha kita. Sehingga produk juga akan makin luas dilihat banyak orang. Untuk selanjutnya adalah kekuatan. Hanya minuman herbal ini cukup menjangkau untuk kalangan masyarakat. Yang kedua, kekuatan minuman herbal sangat baik karena semua bahan baku dari rempah asli tanpa bahan pengawet. Yang ketiganya, rasa dari minuman herbal sangat khusus karena bahan alami. Minuman herbal ginger dan menjadikan salah satu minuman praktis, hemat, dan menyukai tubuhan. Untuk minuman herbal ini dapat memtahankan lama seperti minuman modern saat ini hanya bisa bertahan kurang lebih dari 3 bulan. Hal ini dapat dikarenakan minuman herbal ini memang diperlukan bagi kesehatan tubuh yang bahan baku rempah-rempah tanpa bahan pengawet. Next, kondisi masyarakat yang semakin menekankan kesehatan memperdulikan produk dengan bahan alami. Bahan begitu banyak di lingkungan saja namun ataupun produksi minuman herbal sehingga dapat peluang untuk mendapatkan pelanggan. Ancaman persaingan minuman herbal produksi rumahan dengan merek brand pabrik saat ini cukup kerat dengan segmen pemenangan bawah. Hal ini kalau peluang pasar menengah ke bawah lebih besar dibandingkan menengah ke atas. Jika pelaku usaha home industry ingin tetap menyasar kelas menengah bawah sebagai mendapatkan produksi yang benar-benar menggunakan bahan baku herbal, benar-benar menggunakan herbal tanpa tambahan zat kimia ataupun pengawet kimia. Selain itu, dengan menggunakan produksi lebih kritis, adapun ancaman yang mungkin sering muncul adalah 1. Jumlah kompetitif yang terus meningkat untuk munculnya produksi baru yang lebih unggul. Kenaikan harga bahan baku. Yang keempatnya adalah kendala dalam pemasaran produk karena tidak semua orang mengetahui khas minuman herbal dibandingkan non-herbal. Mungkin itu saja yang saya akan jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya dari Rizkyla akan melanjutkan presentasi mengenai proposal ginger tea. Saya akan menjelaskan mengenai SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. SWOT dari kami itu yang pertama, harga minuman herbal ini cukup terjangkau untuk kalangan masyarakat. Yang kedua, kualitas minuman herbal sangat baik karena semua bahan baku dari rempah-rempah asli tanpa bahan pengawet. Yang ketiga, rasa dari minuman herbal sangat khas karena dari bahan alami. Yang keempat, minuman herbal ginger tea ini menjadi salah satu minuman yang praktis, hemat, dan menyehatkan tubuh. Nah, yang kedua itu ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama, kelemahan dari minuman ini tidak dapat bertahan lama, ya, seperti minuman modern seperti Coca-Cola dan lain-lain. Hanya bisa bertahan kurang lebih dari 3 bulan. Karena ini dikarenakan minuman herbal ini memang diperuntukkan bagi kesehatan tubuh yang berbahan baku rempah-rempah.
Nah, selain itu ada peluang dari ginger tea ini, yaitu yang pertama kondisi masyarakat yang semakin sadar atas kesehatan dan memperdulikan produk dengan bahan alami. Yang kedua, belum begitu banyak di lingkungan kami gitu yang mempunyai atau produksi minuman herbal, jadi banyak peluang untuk mendapatkan pelanggan. Nah, lalu ada ancaman dari usaha kami ini. Yang pertama, persaingan minuman herbal produksi rumahan dengan merek branded pabrikan saat ini cukup ketat dengan segmen menengah bawah. Nah, hal itu peluang pasar menengah ke bawah lebih besar dibandingkan menengah ke atas. Jika pelaku usaha industri ingin tetap menyasar kelas menengah bawah, sebaiknya mengedepankan produk yang benar-benar menggunakan bahan baku. Nah, selain itu juga menggunakan produk lebih variatif. Adapun ancaman yang mungkin sering muncul, yang pertama itu ada jumlah kompetitor yang terus meningkat, lalu munculnya produk baru yang lebih unggul, ada kenaikan harga bahan baku, lalu kendala dalam pemasaran produk karena tidak semua orang mengetahui khasiat minuman herbal ini. Nah, lalu sini ada rencana keuangan. Rencana keuangan yang pertama, biaya produksi. Nah, biaya tetap atau fixed cost-nya dalam 1 tahun. Ada kursi, meja, lemari, etalase yang kira-kira kami totalkan itu senilai 4 juta. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Per bulannya yang pertama jahe perkiraan 100.000, lalu kayu manis 50.000, gula pasir 80.000, cengkeh 50.000, serai 50.000, gas 300.000, dan botol dan label 3 juta itu. Nah, jika ditotalkan itu jadi 3.630.000. Yang ketiga ada biaya operasi per bulan. Biaya operasional per bulan, biaya operasional itu termasuk ke biaya promosi. Nah, biaya promosi itu senilai 200.000. Ya, lalu ada total biaya. Nah, kita totalkan yang pertama itu ada 4 juta, 3.630.000 dan 200.000. Jika ditotalkan menjadi 7.830.000. Nah, itu merupakan biaya total cost yang kami keluarkannya saat berjualan. Lalu ada pendapatan. Nah, yang pertama itu target penjualan minuman herbal ini yaitu per harinya kurang lebih 10 box. Nah, satu boxnya terdiri dari 10 pieces yang harganya tuh 5.000. Nah, waktu berjualannya Senin sampai Minggu. Dalam 1 bulan menjual 280 box atau 2.800 pieces minuman herbal. Nah, pendapatan hariannya yang pertama yaitu 5.000 dikali 10 pieces dikali 10 box, jadi 500.000. Pendapatan bulannya 500.000 dikali 30 hari, jadi 15 juta. Lalu ada laba bersih per bulannya. Nah, laba bersih per bulan itu diambil dari pendapatan bulanan dikali 7.930.000. Jadi, dikurangi jadi 7.070.000. Lalu ada penetapan harga, di mana fee itu penetapan harga per piecesnya dibagi variable cost atau harga variabel, lalu dibagi target penjualan. Jadi harga per piecesnya 3.630.000 dibagi 2.800 sama dengan 1.296.429, atau bisa dibulatkan menjadi 1.296,429, atau bisa dibulatkan menjadi 1.300. Nah, itu lalu laba per piecesnya ya itu 5.000 dikurangi 1.300 sama dengan 3.700. Setelah itu ada, nah ini sumber modal. Sumber modalnya itu awal pendirian usaha kami dengan mengumpulkan dana dari masing-masing anggota. Ya, cukup sekian mungkin dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, prospek dalam minuman herbal dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan.
di mana mulai usaha minuman herbal dapat mendatangkan keuntungan yang bombastis. Usaha yang bergelut dengan olahraga minuman herbal memiliki prospek sangat bagus dalam jangka ke depan. Usaha minuman herbal yang sejak dahulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga tak pernah sepi akan konsumen. Jadi, produk minuman herbal ini tidak hanya akan menguntungkan berupa pundi-pundi rupiah saja, tapi menyehatkan masyarakat dan secara tidak langsung dengan menjual produk herbal, maka akan membuat konsumen memiliki pola pikir untuk tidak terlalu ketergantungan dengan bahan kimia yang menimbulkan efek samping. Demikian proposal ini kami sampaikan dengan harapan permohonan pendirian usaha yang kami dirikan dapat dikabulkan. Penyampaian proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha. Selain itu, kami mendirikan usaha minuman ini untuk mempunyai tujuan untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran di era krisis global seperti sekarang ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.